Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Triundo Sidaputar. Pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita boleh membaca dan memperhatikannya dan kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, maka kita akan melihat indikasi bahwa Yesus seperti memuji perbuatan bendahara ini, ya. Dan bukan hanya Yesus, bahkan juga sebenarnya Tuhan pemilik harta benda itu juga memuji kecerdikan dari bendahara itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa kesempatan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid dan juga para pendengarnya dalam beberapa perumpamaan-perumpamaan. Kita sudah melihat itu sebelum-sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini Yesus memberikan pengajaran ini kepada para murid. Walaupun di sana juga ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan kesannya pesan ini memang mau disampaikan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nanti kita bisa melihat di akhir kisah ini bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terusik, ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa dalam perumpamaan ini sebenarnya yang mau disinggung oleh Yesus adalah bagaimana setiap orang mempergunakan harta benda yang ada pada dirinya. Harta benda. Jadi itulah yang disebut dengan mamon. Kita bisa melihat nanti di kamus Alkitab kita di bagian belakang, mamon itu diterjemahkan sebagai harta benda yang dianggap sebagai sebuah oknum, seorang oknum yang dianggap jahat, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita artikan, walaupun itu uang atau benda yang lain, harta kekayaan itu sifatnya netral. Tidak bisa dia tiba-tiba jadi baik, tidak bisa juga dia jahat, dia adalah benda mati. Tetapi kita sudah sering menerjemahkan bahwa uang itu sifatnya jahat, ya, karena uanglah yang merusak hubungan silaturahmi, uanglah yang merusak pertanggungjawaban seseorang yang sebelumnya dia bertanggung jawab, namun karena uang bisa tiba-tiba jadi tidak bertanggung jawab. Jadi uangnya membuat seseorang sebenarnya menjadi tidak benar, tidak jujur, tetapi pada akhirnya uangnya yang salah, walaupun sesungguhnya bukan uang yang salah, orang yang mempergunakannya yang salah. Tetapi itu sudah kita anggap uang itu jahat, ya. Dan saya juga berpikiran bahwa dalam kisah ini juga yang dimaksudkan adalah bahwa uang itulah yang uang itu sudah dianggap jahat, walaupun itu termasuk pada zaman Yesus itu sudah dianggap jahat, seperti kita pada masa kini menganggap uang itu sesuatu yang jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita melihat perjalanan kisahnya. Lalu Yesus menutupnya dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang harus menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Jadi kita belajar dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, yang pertama, sesudah Yesus menyampaikan perumpamaan itu, dia katakan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh Yesus adalah bagaimana kita terjemahkan mamon ini ke dalam arti yang tadi, ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan harta, ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan harta, karena pada masanya harta itu tidak bisa lagi menolongmu. Ya, harta itu tidak akan bisa lagi menolong kita. Masanya itu akan tiba. Jadi ketika masa itu tiba, ketika masa harta itu tidak bisa lagi menolong kita, maka kita sudah diterima di dalam kemah abadi. Nah, yang mau disampaikan oleh Yesus di sini, bagaimana kita mempergunakan harta kita, bagaimana kita mempergunakan milik kita supaya kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah, di dalam kemah abadi. Nah, saudara-saudara, ini kan belajar mengenai bagaimana menggunakan uang. Jadi walaupun arahnya jangan sampai kita membeli kerajaan surga dengan uang, bukan. Arahnya jangan sampai ke sana. Jadi walaupun yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mempergunakan harta kita, mempergunakan uang kita supaya kita mendapatkan kerajaan surga, tetapi bukan membelinya, ya, bukan membeli. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada pada kita, memanfaatkan uang kita supaya kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah, ya. Jadi bukan semata-mata kita nilai surga itu
kita nilai kerajaan Allah itu dengan nilai uang. Tidak. Tetapi bagaimana kita memberdayakan uang itu yang ada pada kita supaya kita mendapatkan tempat di dalam kemah abadi itu. Jadi yang diinginkan oleh Yesus adalah bagaimana supaya kita bisa masuk ke surga dengan uang yang kita punya. Ya. Jadi tentu banyak hal. Kalau dalam kisah ini kita melihat bagaimana supaya dia akhirnya mendapatkan tempat, dia mempergunakan uangnya dengan apa? Dia kurangi hutang. Ya kan? Dia kurangi hutang itu. Walaupun sebenarnya itu bukan uang dia. Harta bukan harta dia, tetapi dia diberi kepercayaan penuh untuk mengelola uang itu. Lalu cara yang dia lakukan adalah cara yang sangat bijaksana. Dia pergunakan yang berhutang 100 tempayan minyak dikurangi jadi 50, ya. Jadi harta bukan harta dia, tetapi yang dipuji adalah dia. Yang dipuji penghutang itu adalah dia, bukan yang punya uang. Ya, jadi demikian juga dengan yang kedua, 100 pikul gandum dikurangi menjadi 80, itu bukan harta dia, tetapi nama dia menjadi besar, menjadi dikenang, dipuji karena hal itu. Jadi bukan hartanya, tetapi dia yang mendapatkan nama. Jadi artinya bagaimana dia mengelola apa yang dia tidak punya, tetapi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia pergunakan untuk mendapatkan kerajaan Allah. Jadi harta tuannya itulah mamun itu. Bagaimana dia bisa mempergunakan mamun itu untuk mendapatkan tempat, ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Yesus. Kebijakan dari bendahara itu. Bagaimana dia mempergunakan sesuatu yang tidak menjadi haknya sepenuhnya, tetapi dia mempergunakan itu untuk mendapatkan tempat. Nah, kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana kalau uang? Nah, di sini yang menjadi masalah. Mengapa orang susah untuk memberi? Mengapa orang susah untuk menolong orang lain? Mengapa orang susah membagikan uangnya untuk menolong orang lain? Karena dia menganggap itu uangnya. Itu yang menjadi susah. Ya. Jadi dia tidak menganggap dirinya seperti bendahara ini. Bendahara itu karena dia tidak menganggap itu uangnya, ya silakan. Mau dikurangi, setengah pun langsung dia kurangi, dikuranginya. Dikuranginya 20%, dikurangi. Toh aku gak rugi. Malah aku untung. Walaupun bukan uang langsung secara bulat yang menjadi keuntungannya. Tetapi dia lihai mempergunakan uang tuannya untuk mendapatkan keuntungan baginya. Andai manusia menyadari bahwa harta yang dia punya itu juga adalah pemberian Allah, bukan miliknya, itu adalah milik Allah, maka dia pasti bisa juga. Bagaimana aku mempergunakan milik Tuhan ini supaya aku justru mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi ke sana arahnya, bagaimana kita mempergunakan harta kekayaan yang kita miliki supaya kita bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Sebenarnya kalau kita menganggap itu bukan uang kita, pasti kita gampang melakukannya. Tetapi persoalannya tadi itu, kita menganggap itu adalah uang kita. Lalu pengajaran yang kedua, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pertama saya mau katakan kepada kita, jangan kita generalkan. Jangan kita anggap ini umum. Ya, memang secara beberapa hal kita mungkin bisa menerimanya. Ketika dia setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Tetapi di masa kini itu tidak relevan. Itu sudah banyak tidak terjadi. Ketika dia masih bertugas di bagian terkecil, dia mungkin setia. Tetapi ketika dia diberikan kepercayaan yang lebih besar, di sanalah dia korupsi. Di sanalah dia menyeleweng. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika dia setia dalam perkara yang kecil, dia sudah pasti setia juga dalam perkara besar. Enggak. Jadi tapi bukan berarti firman Tuhan ini salah. Saya mau katakan bahwa konteks yang disampaikan oleh Yesus jangan kita buat secara general, secara umum.
bahwa ketika seseorang mendapat kepercayaan di bagian yang kecil, ketika dia diberikan kepercayaan yang lebih besar, dia akan mampu. Tidak, belum tentu. Ketika seseorang masih menjabat kepala desa, mungkin dia setia. Tetapi ketika sudah diberikan tanggung jawab yang lebih besar, jadi gubernur, atau yang lebih tinggi yang lain, bisa saja. Dan banyak kasus kita lihat, ketika masih di bagian kecil, dia benar-benar setia. Tetapi ketika sudah dia mendapatkan bagian yang besar, dia tidak lagi setia. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, setia dalam perkara-perkara kecil itu apa? Perkara kecil yang dimaksudkan di sini adalah apa? Ayat 11 dan ayat 12, ya kan? Perkara kecil itu adalah, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, itulah perkara kecil. Mamon yang tidak jujur. Dengan kata lain, harta yang bukan milik kita. Ya kan? Jadi kalau kita juga nggak setia dalam harta yang bukan milik kita, ya kan? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu perkara besarnya. Jadi perkara kecilnya, harta, mamon yang tidak jujur, harta yang diberikan kepada kita, pemberian, titipan kepada kita, itu perkara kecilnya. Perkara besarnya apa? Harta yang sesungguhnya, keselamatan kita. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bukan mau merendahkan nilai uang, tetapi segala sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang, sebenarnya itulah yang paling gampang. Segala sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang, itulah pekerjaan yang paling gampang. Karena kita tinggal membeli. Ya kan? Karena kita tinggal membeli. Jadi itulah sebenarnya yang bersifat, itu bagi saya murahan. Itu kecil. Kenapa? Karena kita bisa hanya tinggal mengeluarkan uang kita, maka kita sudah mendapatkannya. Jadi itu perkara kecil. Saya mau jadi gubernur, beli dengan uang. Kalau bisa dibeli dengan uang, dapat. Saya mau jadi ini, bisa nggak dengan uang? Kan gampang kan? Yang susahnya hanya mencari uangnya kan, bukan mendapatkannya. Ya, jadi termasuk bagi kita masa sekarang ini, jabatan-jabatan, pasangan hidup, ya kan? Jadi kalau di dunia-dunia apa sekarang, di dunia-dunia seperti YouTube misalnya, bagaimana supaya gampang mendapatkan ini, pengikut, kan bisa dibeli dengan uang, ya. Tapi gampang mendapatkannya, gampang membelinya. Hanya mencari uangnya aja mungkin yang agak susah. Jadi segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, sebenarnya itu perkara mudah. Jadi perkara besarnya apa? Ketika sesuatu itu harta yang sesungguhnya, keselamatan kita, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau kita kaitkan dengan perumpamaan tadi, secara tidak langsung sebenarnya dia membeli keselamatan itu dengan uang. Artinya dengan cara apa? Bukan dengan uang tunai langsung dia membeli kerajaan Allah, enggak. Dia mempergunakan hartanya menolong orang lain, mengasihi orang lain, membantu orang lain dengan uangnya. Maka dalam tanda petik dia sudah membeli kerajaan Allah. Tanda petik, jangan kita sampai terjauh. Lalu kalau kita hubungkan dengan ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi perkara kecil itu adalah harta orang lain. Ya kan? Perkara besar adalah harta kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita terjemahkan lagi dengan bidang-bidang keuangan, berarti harta yang kita punya sekarang itu adalah harta orang lain, milik orang lain, milik Tuhan. Jadi kalau uang milik orang lain pun yang bebas kita mengelolanya, tidak kita pergunakan untuk mendapatkan keselamatan kita, ya udah, itu perkara yang mudah, itu perkara yang gampang. Bagaimana kita mau mencari keselamatan kita dengan cara yang lain? Bagaimana kita dipercayakan keselamatan itu dengan cara yang lebih sulit? Jadi yang mau disampaikan kepada kita,
bagaimana sebenarnya kita mempergunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan kerajaan surga. Tetapi ini saya tegaskan, dari sini kita belajar bahwa mari kita bekerja keras untuk mendapatkan uang. Mari kita bekerja keras untuk mendapatkan harta, itu tidak salah. Kalau boleh, pergunakan itu juga supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bukan berarti dalam arti membeli kaplingan, bukan. Tapi bagaimana kita mempergunakannya untuk keuntungan kita. Keuntungan kita yaitu mendapatkan kerajaan Allah. Namun orang sering terjebak. Akhirnya apa? Mencari harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya lupa untuk bertuhan. Jadi pada dasarnya mungkin dia berpikir, apa yang kucari ini adalah juga untuk Tuhan. Dari sinilah aku membayar persepuluhanku, dari sinilah aku memberikan persembahanku, dari sinilah aku menolong orang lain. Oke, tetapi bagaimana akhirnya orang fokus kepada mencarinya? Akhirnya lupa bahwa dia sebenarnya sedang mencari kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus lanjutkan, seorang hamba tidak boleh mengabdi langsung kepada dua tuan. Itu sudah pasti tidak boleh. Jadi, tetapi harus salah satu. Kenapa? Itu sudah pasti. Kalau ada dua, berarti sudah terbagi. Kalau yang satu pasti dikasihi, yang satu di atas yang lain, tidak akan pernah bisa itu dibagi dua, 50%, 50%, tidak. Pasti akan ada yang lebih dikasihi, akan ada yang lebih tidak dikasihi. Pasti akan ada yang lebih disayangi, ada yang lebih tidak disayangi. Pasti ada yang lebih dipatuhi, dan ada yang kurang dipatuhi. Nah, jikalau seseorang itu mengabdi kepada mamon, lebih fokus kepada mamon, tentu dia pasti akan melupakan Tuhan. Ya. Karena itu ini adalah sebagai pembatas tadi. Oke, bekerja keras, tapi jangan sampai mempertuhankan harta itu. Jangan sampai harta itu yang paling utama. Harta itu yang terus dikejar, akhirnya melupakan Tuhan. Jadi kesimpulan akhir dari firman Tuhan ini, bagaimana kita menggunakan mamon, bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita bekerja dengan mamon yang kita punya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Itu perkara yang sederhana. Bagaimana kita menggunakannya? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi seorang pengikut Kristus itu pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan setia. Ya, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan setia. Jadi bukan tujuan utamanya mamon, tapi sebaliknya memanfaatkan mamon itu untuk keselamatan kita. Nah, saudara-saudara, dalam satu bagian khotbah saya lagi nanti akan saya sampaikan juga di channel ini, bagaimana seseorang yang tidak mempergunakan mamon itu untuk keuntungannya. Ya, dia tidak mempergunakan mamon yang dia punya untuk keuntungannya. Kalau dalam kisah ini kita melihat bahwa dia mempergunakan mamonnya untuk keberuntungannya, tetapi dalam kisah nanti kita akan melihat bagaimana dia tidak bisa mempergunakan mamon yang dia dapatkan untuk keselamatannya. Pada akhirnya dari firman Tuhan ini mari kita sama-sama belajar mempergunakan mamon yang sudah diberikan kepada kita, memanfaatkannya ya, untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati. Salam.